Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar sekalian semua? Baik-baik aja ya kan? Oke, kali ini kita akan membahas alur cerita dari series yang berjudul Antares. Series ini dirilis pada tanggal 30 Juli 2021 yang mengisahkan tentang kisah cinta anak SMA antara Antares dan Zea. Di sini Antares diperankan langsung oleh Angga Yunanda dan tokoh Zea diperankan langsung oleh Baby Sabina. Di awal scene, kita diperlihatkan di mana geng Calderios yang diketuai oleh Ares ini memenangkan baku hantam dengan sangat mudah. Setelah memenangkan olahraga tadi, mereka langsung berangkat ke sekolahannya. Dan di tengah perjalanan mereka, tiba-tiba Zea menyeberangi jalan tanpa melihat kanan kiri, putar-putar jari lagi yang membuat kawanan geng Calderios ini pun terkejut dan berhenti mendadak serta terjatuh. Degar! Suara kecelakaan itu terdengar hingga ke penjuru sekolah yang membuat siswa-siswi kepo ini pun berdatangan. Antares yang tidak terima ini langsung mendekati Zea dan meminta untuk Zea meminta maaf kepada dirinya. Tetapi Zea menolak serta mengeluarkan handphone dan berkata, "Sebuti berapa ganti rugi yang lo minta." Ares pun menolak tawaran Zea dan masih memaksa Zea untuk meminta maaf kepada dirinya, yang berujung penolakan lagi. Sehingga membuat Ares meninggalkan Zea serta mengisyaratkan kalau Ares menandainya. Dan cerita pun berbalik. Saat Ares hendak pergi, tiba-tiba Zea memanggilnya dan berkata, "Aku minta maaf." Dan kini Ares yang enggan memaafkan Zea. Tetapi Zea terus mengikuti Ares untuk meminta maaf berulang-ulang kali, yang berakhir dengan kesepakatan kalau Zea harus mengabulkan 3 permintaan Antares dan deal. Saat Zea menuju kelas, ia didatangi oleh segerombol wanita-wanita ini. Karena mereka kagum atas keberanian Zea melawan geng Calderios. Karena sejauh ini belum ada yang berani dengan geng Calderios. Mereka berniat untuk mengajaknya bergabung ke geng mereka. Perkenalan pun dimulai, yang diawali oleh Carissa, Selina, Cleo, serta Sarah. Setelah berkenalan tadi, mereka memasuki kelas dan Zea berkenalan lagi dengan teman sekelasnya. Karena Zea adalah murid baru pindahan dari Bandung. BTW di sini Zea adik tingkatnya Antares ya. Di lain tempat, salah satu teman Ares yang belum diketahui namanya ini pun tertidur pula saat pelajaran ibu guru berblazer kuning ini. Ia dihukum untuk menjawab soal yang ada di papan tulis, tetapi saat ia melihat ke belakang ternyata Ares pun tertidur dan ia langsung mengadu bahwasannya Antares juga tertidur. Tapi sayang beribu-ribu sayang, good looking tetaplah nomor 1. Ibu blazer kuning ini tidak memarahi Ares melainkan membelanya. Hukuman tadi pun bertambah dikarenakan ia tidak dapat menjawab soal yang ada di papan tulis tersebut. Teman Ares ini disuruh mendatangi kelas satu persatu dan meminta maaf dikarenakan ia telah tidur saat jam pelajaran dimulai. Walaupun Ares tidak dihukum dan padahal ia juga ikut tertidur, ia tetap setia kawan dan ikut menemani temannya untuk menjalani hukuman tadi. Satu persatu kelas pun didatangi dan tibalah di kelas yang ditunggu-tunggu oleh Ares, kelasnya Zea. Mereka pun mulai meminta maaf di depan kelasnya Zea dan tidak sampai di situ. Saat giliran temannya meminta maaf, Ares pun langsung mendekati Zea dan membisikinya, "Istirahat nanti ketemu di kantin ya." Singkat cerita, Zea pun memenuhi permintaan Ares tadi. Tapi saat ia hendak memasukkan mie ini ke dalam alat pengunyahnya, tiba-tiba Ares bertepuk tangan sambil berkata, Wah, ternyata ada yang mau bergabung nih ke geng kita." Teman-teman Zea yang melihat itu pun langsung mengajak Zea untuk pergi dari meja itu dan langsung bergabung bersama mereka. Dikarenakan meja itu adalah meja geng Calderios. Tapi saat hendak bergegas pergi, ia ditahan dan Ares berkata, "Gua yang memanggil Zea ke sini karena ia akan mentraktir seluruh orang di kantin sebagai perkenalan dirinya."
Dan Zea pun menyanggupinya serta langsung pindah dan bergabung dengan teman-temannya. Teman-temannya ini pun memberitahu kepadanya, sebaiknya jangan berurusan dengan geng Calderios kalau hidup lo mau aman. Karena 6 pentol korek geng Calderios itu ada di sekolahan ini. Dan Carissa pun mulai mengenalkan anggota-anggota tersebut. Dari yang pertama, Megan. Cool dan pendiam, banyak bacot lah intinya. Terus yang kedua, Laskar Pelangi. Ia paling tangguh di Calderios dan tidak takut apapun, layaknya dewa perang di geng ini. Selanjutnya Oreo, tapi ditambahi M di pangkal namanya. Yap, Morio. Ia salah satu geng Calderios yang paling unik dan sangat dibutuhkan karena aksi dan kekonyolannya. Dan yang ini adalah Aiden, ramah dan baik orangnya, serta pandai menabung, gak ada yang canda. BTW ini adalah mantannya Sarah. Oke, lanjut lagi. Dan yang ini namanya itu Ardan. Carissa punya, dah itu aja sih. Serta yang terakhir, tokoh utama sekaligus pemimpin geng Calderios ini adalah Antares. Ia adalah incaran para ciwi-ciwi di sekolahan ini, tapi ia sangat dingin kayak batu es dan amatlah cuek. Di lain waktu, Carissa pun menemui Zea untuk mengajak ia untuk bergabung ke eskul dance-nya, dikarenakan ia melihat kemampuan dance Zea yang sangat mumpuni. Tetapi Zea di sini belum berminat untuk gabung ke eskul dance-nya Carissa. Setelah berbincang tadi, Zea mengendap-endap masuk ke kelas Ares yang pada saat itu lagi sepi dikarenakan Ares dan The Gang sedang jam pelajaran olahraga. Zea langsung membongkar tas Ares serta menjelajahi dengan tangannya. Dikarenakan Zea keasikan menjelajahinya, ia tidak sadar bahwasannya Ares dan The Gang telah selesai olahraga dan menuju masuk ke kelasnya. Zea langsung menggunakan jurus ninjanya sehingga di sini Ares dan temannya ini tidak tahu bahwasannya ada Zea di sini tadi. Walaupun mereka tidak melihat Zea, tetapi Ares merasa kalau ada orang yang telah memindahkan tasnya tersebut dan ia mulai curiga pasti ada orang yang masuk ke kelasnya tadi. Saat mereka sedang merumpi manja, datanglah cowok culun yang belum diketahui namanya ini. Ia bertanya dengan Selina, boleh nggak gua kenalan sama cewek itu? Zea maksudnya. Singkat cerita, perkenalan pun dimulai. Ia menyebutkan bahwasannya nama ia adalah Vino, kayak nama motor. Dan ia juga meminta nomor Zea, serta berkata, nanti kapan-kapan aku boleh ya ngechat kamu? Dan ia pun pergi. Saat jam pulang telah tiba, Carissa menemui Ardan dan mengajaknya untuk pulang bareng. Tetapi Ardan menawarkan, gak mau nongkrong ke kafe dulu apa? Tanda tanya, yang membuat Carissa kegirangan. Carissa pun menitipkan kardigan birunya ini ke tas Ardan. Biasalah, betina, alasannya berat. Dan kejutan pun dimulai. Ardan mengeluarkan kotak hadiah yang ia ambil dari tasnya Ares ini dan langsung memberikannya ke Carissa. Otomatis Carissa pun bahagia pakai banget. Saat Carissa hendak membukanya, betapa gembiranya lagi bahwasannya ada surat yang menempel di kotak belakang hadiah tersebut. Ardan yang tidak mengetahui kalau kotak itu ada suratnya ini pun panik dan ketakutan. Panik gak tuh? Saat Carissa hendak membacanya, dan boom, bersambung kebahagiaan 2. Dan selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Apabila kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk di like dan subscribe serta aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan video terbaru lainnya. Dadah, see you again. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.